Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Insight, tempat di mana setiap kisah membawa kita hanyut ke dalam dunia penuh rahasia, emosi, dan kejutan yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, dukung dengan like dan share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu mereka juga butuh cerita yang bisa membuat hati ikut bergetar. Hari ini, kita akan mengikuti kisah seorang wanita hebat, seorang CEO muda yang tampak memiliki segalanya, kekayaan, kecantikan, dan kekuasaan. Tapi, siapa sangka, di balik semua gemerlap itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang mampu mengubah jalan hidupnya. Inilah kisah Kinasih, wanita kuat yang harus menyamar demi mencari kebenaran, dan justru menemukan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit Jakarta sore itu tampak berwarna oranye keemasan. Dari lantai 30 sebuah gedung pencakar langit, cahaya matahari menembus kaca jendela besar, memantul pada interior mewah yang dipenuhi perabot elegan. Di dalam ruangan itu, seorang wanita berdiri tegak sambil menatap keluar jendela. Tatapannya tajam, penuh wibawa, seakan mampu menembus hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Dia adalah Kinasih Pramudita, nama yang sudah tak asing lagi di dunia bisnis teknologi Indonesia. CEO muda Teknojaya, perusahaan raksasa yang merajai pasar perangkat lunak inovatif. Penampilannya mencuri perhatian. Rambut hitam panjang terurai, blazer hitam yang pas di tubuh, serta ekspresi wajah serius yang membuat semua orang segan. Di balik tatapannya, ada aura dingin yang membuat siapapun berhati-hati bila berhadapan dengannya. Di hadapan publik, Kinasih dikenal sebagai wanita sempurna. Dia kaya, raya, cerdas, ambisius, dan tentu saja cantik, memukau. Namun, hanya segelintir orang yang tahu bahwa di balik kesuksesannya, ia menyimpan luka masa lalu yang belum sembuh. Kinasih tumbuh dalam keluarga pebisnis. Ayahnya dulu adalah pemilik perusahaan yang sama, Teknojaya, tapi perusahaan itu hampir hancur ketika seorang rekan bisnis ayahnya yang dianggap sahabat dekat melakukan pengkhianatan besar. Sejak saat itu, Kinasih bertekad untuk bangkit. Ia mengambil alih Teknojaya, membangunnya kembali dengan kerja keras dan strategi brilian. Kini, Teknojaya bukan hanya bangkit, tetapi berdiri di puncak kejayaan. Tapi masalah baru muncul. Dalam beberapa bulan terakhir, informasi rahasia perusahaan bocor ke pesaing. Proyek-proyek penting yang seharusnya menjadi inovasi unggulan, tiba-tiba muncul di pasaran Seola di Kuri. Kinasih tahu ada tikus di dalam perusahaannya sendiri, dan ia tidak bisa mempercayai siapapun begitu saja. Malam itu, di ruang kerjanya yang luas, Kinasih duduk seorang diri. Lampu meja menerangi tumpukan dokumen, sementara layar laptop menampilkan data proyek yang bocor. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Jemarinya mengetuk meja, tanda pikirannya sedang bekerja keras. Kalau aku hanya mengandalkan laporan, aku tidak akan pernah tahu siapa pengkhianat itu, batinnya. Aku harus turun langsung, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Menyamar sebagai karyawan biasa, turun dari kursi CEO, mengenakan identitas baru, dan hidup di tengah karyawan yang selama ini memanggilnya Bu Kinasih dengan penuh hormat. Keputusan itu bukan main-main, risikonya besar, tapi tekadnya lebih besar. Keesokan harinya, cermin besar di kamar apartemennya memperlihatkan sosok yang berbeda. Tidak ada blazer mahal, tidak ada perhiasan mewah. Kinasih kini memakai kemeja putih sederhana, celana panjang hitam yang biasa dipakai karyawan kantor,
serta rambut yang diikat rapi ke belakang. Di depan cermin, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi Kinasi CEO Teknokaja, katanya lirih. Aku adalah Kinan, karyawan baru di divisi pemasaran. Ia menarik napas panjang. Perannya sebagai Kinan akan menjadi kunci untuk mengungkap siapa yang berani menusuknya dari belakang. Hari pertama sebagai Kinan, ia melangkah masuk ke lantai karyawan. Ruangan yang biasanya hanya ia lihat dari laporan rapat, kini terasa berbeda ketika ia benar-benar berada di dalamnya. Tidak ada orang yang meliriknya dua kali. Tidak ada yang menyapanya dengan penuh rasa hormat seperti biasanya. Bagi mereka, dia hanyalah karyawan baru yang perlu membuktikan diri. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Rangga Prasetya. Rangga adalah manajer pemasaran yang terkenal jujur, pekerja keras, dan dekat dengan semua orang. Sikapnya ramah, namun wibawanya membuat timnya menghormatinya. Hari itu, ia mendekati Kinan yang masih kebingungan mencari meja kerjanya. "Hei, kamu anak baru ya?" sapa Rangga sambil tersenyum. "Kinasih?" atau kini Kinan mengangguk sedikit kikuk. "Iya, saya baru ditempatkan di divisi pemasaran." Rangga mengulurkan tangan. "Aku Rangga, manajer di sini. Senang bertemu denganmu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan tanya ya." Ada sesuatu dalam senyuman Rangga yang membuat Kinasi merasa nyaman. Sebuah kehangatan yang jarang ia temukan dalam dunia bisnis yang penuh intrik. Kinasi tidak pernah menyangka bahwa keputusannya menyamar bukan hanya akan membawanya pada kebenaran, tetapi juga pada seseorang yang mampu menyentuh hatinya yang lama membeku. Dan begitulah, sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Hari-hari pertama sebagai Kinan bukanlah hal yang mudah. Kinasi terbiasa duduk di kursi empuk ruang rapat eksekutif, memberi arahan kepada manajer, bahkan memimpin pertemuan dengan investor besar. Tapi kini, ia duduk di meja kerja biasa, berdampingan dengan karyawan-karyawan lain yang sibuk mengetik, menerima telepon, atau berdiskusi dengan suara rendah. Semua terasa asing, tapi juga menarik. Ia bisa melihat bagaimana suasana kantor berjalan dari dekat. Suasana yang sering hanya sampai padanya dalam bentuk laporan, kini terlihat nyata dengan segala dinamika di dalamnya. Dan tentu saja, ada satu sosok yang tak lepas dari perhatiannya. Rangga. Suatu pagi, Kinan sedang berusaha memahami sistem data pemasaran yang cukup rumit. Matanya terpaku pada layar komputer, alisnya berkerut. Tiba-tiba, suara hangat terdengar dari belakang. "Butuh bantuan?" Kinan menoleh, mendapati Rangga berdiri sambil membawa secangkir kopi. Iya, ini sistemnya agak rumit. Aku belum terlalu paham." Rangga tersenyum, meletakkan cangkir kopinya, lalu duduk di sebelahnya. "Tenang aja, aku juga dulu butuh waktu buat ngerti. Aku ajarin." "Ya," dengan sabar Rangga menjelaskan. Langkah demi langkah, ia tidak hanya menunjukkan teknisnya, tapi juga berbagi tips agar lebih efisien. Kinan mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Saat itulah, Kinasih menyadari satu hal. Rangga bukan hanya kompeten, tapi juga tulus. Tidak ada kesan meremehkan, tidak ada rasa sok tahu, hanya keinginan murni untuk membantu. "Kalau semua manajer sepertimu, mungkin karyawan akan jauh lebih betah kerja di sini," kata Kinan setengah bercanda. Rangga tertawa kecil. "Jangan berlebihan, aku cuma berusaha jadi pemimpin yang bisa dipercaya, itu aja." Kinan tersenyum samar. Dalam hatinya, ia kagum. Seandainya semua pemimpin berpikir seperti dia, mungkin dunia bisnis tak akan penuh dengan pengkhianatan. Adegan Kinasi mulai belajar hari-hari berikutnya. Kinan semakin sering berinteraksi dengan Rangga. Mereka bekerja sama dalam beberapa proyek kecil, berdiskusi tentang ide-ide kampanye pemasaran,
bahkan sesekali makan siang bersama di kantin. Bagi Kinasih, pengalaman ini sungguh berbeda. Ia biasanya hanya menerima presentasi hasil kerja dalam bentuk slide yang rapi. Tapi kini, ia ikut merasakan bagaimana ide-ide itu lahir dari obrolan sederhana. Bagaimana tim bekerja sama dengan segala keterbatasan? Dan bagaimana Rangga menjadi pusat dari semua itu. Di kantin, suasana lebih santai. Jadi, Kinan, kamu dulu kerja di mana sebelum masuk Teknojaya? Tanya Rangga sambil menyeruput teh manisnya. Pertanyaan sederhana, tapi cukup membuat Kinasih terdiam sejenak. Ia harus hati-hati, tidak boleh ada celah yang membuat identitas aslinya terbongkar. Aku pernah bantu di perusahaan kecil sih. Lebih banyak belajar dari nol. Jawabnya singkat. Rangga mengangguk. Pantas kamu cepat nyambung. Kadang orang yang belajar dari bawah justru lebih teliti. Kinasih tersenyum, walau dalam hati ia merasa bersalah karena harus berbohong. Tapi demi misinya, ia tidak punya pilihan lain. Sore itu, suasana kantor cukup tegang. Salah satu proposal pemasaran untuk proyek baru tiba-tiba bocor ke pesaing. Tim panik. Manajer senior marah besar. Semua karyawan dipanggil ke ruang rapat darurat. Kinan duduk di antara karyawan lain, menunduk seolah ikut cemas. Padahal dalam hatinya, ia justru semakin yakin pengkhianat itu ada di lingkaran dalam perusahaan. Manajer senior dengan suara keras menuduh beberapa karyawan ceroboh. Bahkan ada yang menatap Kinan, seakan menyalahkan anak baru yang mungkin lalai. Kinan nyaris membuka suara, tapi Rangga mendahului. Maaf Pak, saya rasa tidak adil kalau langsung menuduh karyawan baru. Data ini bukan sesuatu yang bisa diakses sembarangan. Hanya level tertentu yang bisa. Suasana hening seketika. Kinasih terkejut sekaligus terharu. Rangga berdiri di hadapannya, membela tanpa ragu, seolah yakin bahwa ia tidak bersalah. Manajer senior terdiam, lalu melanjutkan rapat dengan nada lebih hati-hati. Saat rapat bubar, Kinan menghampiri Rangga. Kenapa kamu bela aku? Tanyanya lirih. Rangga tersenyum hangat. Karena aku percaya kamu gak mungkin seceroboh itu. Instingku bilang kamu bisa dipercaya. Hati Kinasih bergetar. Sudah lama sekali tidak ada orang yang percaya padaku tanpa syarat. Hari-hari berlalu dan hubungan Kinan serta Rangga makin akrab. Mereka sering lembur bersama, berbagi cerita pribadi, hingga tertawa karena hal-hal kecil. Suatu malam, saat lembur, listrik kantor sempat padam sebentar. Gelap gulita membuat semua orang panik. Kinan tanpa sadar meraih lengan Rangga. Tenang, aku di sini, kata Rangga menenangkan. Saat lampu kembali menyala, Kinasih buru-buru melepaskan tangannya. Wajahnya memerah. Rangga hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Tapi dalam tatapannya ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa yang mulai tumbuh. Penyamaran yang awalnya hanya demi menemukan pengkhianat perusahaan, kini membawa Kinasih pada pengalaman baru. Ia merasakan kehidupan sederhana seorang karyawan. Dan lebih dari itu, ia menemukan seseorang yang membuat hatinya berdebar. Namun, semakin dekat dengan Rangga, semakin sulit baginya menjaga rahasia besar yang ia sembunyikan. Rahasia yang, bila terbongkar, bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari di kantor semakin terasa berbeda bagi Kinan. Awalnya, penyamaran ini terasa berat. Ia harus menahan diri, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan menyesuaikan dengan kehidupan karyawan biasa. Tapi kehadiran Rangga membuat semuanya lebih mudah. Setiap pagi, mereka sering bertemu di lobi lift. Kadang Rangga membawa 2 gelas kopi. Satu diberikan padanya tanpa banyak bicara. Biar semangat kerja, katanya singkat dengan senyum kecil. Kinan hanya bisa menerima sambil menahan degup jantung yang tak karuan. Suatu siang, Rangga mengajak Kinan makan di warung kecil dekat kantor. Tempatnya sederhana,
jauh dari restoran mahal yang biasa dikunjungi Kinasih. Namun, di sanalah ia merasakan kebersamaan yang sesungguhnya. Dulu aku sering kesini waktu masih jadi staf junior. Cerita Rangga sambil menyuapkan nasi goreng. Tempatnya memang sederhana, tapi rasanya nggak pernah berubah. Kinan mencicipi makanannya dan mengangguk. Enak sekali. Rasanya hangat, seperti ada cerita di setiap sendoknya. Rangga tertawa. Kamu puitis juga ya. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Tentang pekerjaan, tentang hobi, bahkan tentang keluarga. Bagi Kinasih, ini adalah pengalaman baru. Biasanya, obrolannya dengan rekan bisnis, penuh angka, strategi, dan rencana jangka panjang. Tapi bersama Rangga, semuanya terasa ringan dan tulus. Di kantor, ada juga momen konyol. Suatu sore, saat semua orang sedang sibuk, Kinan tanpa sengaja menumpahkan kopi ke meja kerja Rangga. Astaga, maaf banget, katanya panik. Sambil buru-buru mengambil tisu, Rangga justru tertawa. Tenang aja, ini udah sering terjadi. Kamu orang ketiga minggu ini yang menumpahkan sesuatu di mejaku. Kinan menatapnya bingung. Serius? Serius? Sepertinya meja ini punya kutukan. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Hingga membuat rekan kerja lain menoleh penasaran. Sejak saat itu, meja Rangga dijuluki meja kutukan kopi. Namun, suasana kantor tidak selalu hangat. Semakin hari, kebocoran data makin parah. Divisi pemasaran mendapat tekanan besar karena proyek yang seharusnya diluncurkan eksklusif kembali bocor ke pesaing. Beberapa karyawan mulai frustasi, mencari kambing hitam, dan lagi-lagi, Kinan sebagai orang baru menjadi sasaran. Aku yakin ada yang gak beres sama dia. Tiba-tiba datang, langsung ikut proyek besar. Bisik salah satu karyawan senior di belakangnya. Kinan mendengar, tapi berusaha tetap tenang. Sebelum ia sempat bereaksi, Rangga muncul dan menatap karyawan itu tajam. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Kita harus tetap profesional. Suasana langsung hening. Kinan menunduk, menahan rasa haru. Dalam hati, ia berkata, jika bukan karena misi ini, mungkin aku sudah membuka siapa diriku sebenarnya. Hanya untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar karyawan baru. Suatu malam, Kinan dan Rangga harus lembur untuk menyelesaikan presentasi penting. Kantor sudah sepi. Hanya lampu meja mereka yang menyala. Di sela-sela bekerja, Rangga menatap Kinan. Kamu tahu nggak, Kinan? Kamu berbeda dari kebanyakan orang di sini. Caramu berpikir, caramu bekerja, seperti seseorang yang sudah lama ada di level atas. Kinan terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kalimat itu terasa seperti pisau bermata dua. Seolah Rangga mulai mencurigainya, tapi sekaligus mengaguminya. Aku hanya berusaha memberikan yang terbaik, jawab Kinan pelan. Rangga mengangguk, menatapnya lebih dalam. Aku percaya itu. Hening beberapa detik. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Momen itu sederhana, tapi bagi Kinasih terasa begitu intens. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Proposal proyek terbesar Teknojaya yang masih dalam tahap rahasia bocor ke pesaing. Berita itu tersebar cepat hingga membuat jajaran direksi gelisah. Rapat darurat digelar. Kinan ikut duduk di antara karyawan lain, sementara para manajer senior berdebat sengit. Ada mata-mata di dalam perusahaan, seru salah satu manajer. Kalau begini terus, reputasi Teknojaya bisa hancur. Tambah yang lain. Kinasih menatap mereka satu persatu. Dalam hati, ia tahu kebenaran itu. Ada pengkhianat yang dengan sengaja menjual rahasia perusahaan. Tapi ia tidak bisa bicara sekarang. Tidak sebagai Kinan. Ia melirik Rangga yang tampak tegang. Wajah pria itu menunjukkan tekad kuat. Meski jelas ia tertekan. Setelah rapat usai, Rangga menghampiri Kinan. Aku nggak habis pikir, siapapun yang melakukan ini, pasti orang yang sangat dekat dengan proyek ini.
Kinan hanya bisa mengangguk. Ya, orang dalam. Ada tekad baru dalam hatinya. Misi ini semakin berbahaya. Tapi aku tidak boleh mundur. Di tengah semua tekanan itu, Rangga tetap berusaha memberi ruang untuk bernapas. Suatu malam, ia mengajak Kinan jalan-jalan ke taman kota setelah lembur. Kamu kelihatan stres. Sesekali harus keluar dari rutinitas, katanya sambil berjalan santai di bawah lampu jalan. Kinan menghela napas panjang. Aku hanya khawatir soal pekerjaan. Rangga menoleh, tersenyum. Percayalah, kita bisa atasi ini bersama-sama. Kamu nggak sendiri. Kata-kata itu menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kinasih merasa dipahami. Mereka duduk di bangku taman, berbagi cerita ringan. Suasana hening, hanya terdengar suara angin malam yang lembut. Sekilas, Kinan melirik Rangga. Hatinya berbisik, kalau saja aku bukan CEO Teknojaya, mungkin aku bisa benar-benar menjadi diriku sendiri di hadapanmu. Hubungan Kinan dan Rangga semakin erat. Mereka berbagi tawa, rahasia kecil, dan bahkan momen yang hampir romantis. Namun, di balik semua itu, ancaman semakin dekat. Pengkhianat di dalam Teknojaya semakin berani. Dan rahasia yang disembunyikan Kinasih semakin sulit dijaga. Kisah ini baru saja memanas. Cinta dan kepercayaan mulai tumbuh, tapi bahaya mengintai setiap langkah. Malam itu, Kinasih duduk sendiri di apartemennya. Lampu kamar redup, hanya cahaya kota Jakarta yang masuk dari jendela. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto lama ayah dan ibunya, tersenyum bahagia di depan gedung Teknojaya puluhan tahun lalu. Tapi, senyum itu hanyalah kenangan. Ayahnya meninggal dengan hati hancur setelah dikhianati oleh orang yang ia percayai sebagai sahabat. Sahabat yang menjual rahasia perusahaan, menyebabkan hampir semua aset lenyap. Ibunya jatuh sakit karena tekanan itu, meninggalkan Kinasih muda sendirian, menanggung luka. Air mata menetes. Meski cepat ia hapus. Aku sudah bersumpah, aku akan menemukan semua pengkhianat. Dan aku tidak akan pernah membiarkan sejarah terulang, batinnya. Kini, kebocoran di Teknojaya mengingatkannya kembali pada masa lalu yang kelam. Luka lama yang belum sembuh terasa terbuka lagi. Keesokan harinya, sebuah kejadian tak terduga hampir membongkar identitasnya. Saat ia sedang berdiskusi dengan tim, seorang karyawan senior, Bu Ratna, menatapnya tajam. Anak baru? Ya, tapi cara kamu bicara seperti sudah terbiasa memimpin rapat besar. Aneh. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Kinan. Ia sempat panik, tapi cepat menanggapi dengan senyum tenang. Oh, itu mungkin karena dulu aku sering diminta jadi koordinator tim di tempat kerja lama. Jadi kebiasaan. Ratna belum puas, tapi Rangga cepat-cepat menyela. Bu Ratna, jangan terlalu keras sama anak baru. Yang penting, dia bisa kerja dengan baik. Dan sejauh ini, aku lihat Kinan sangat teliti. Ketegangan mereda. Tapi Kinasih sadar, ia tidak bisa terus sembunyi tanpa celah. Setiap kata, setiap gerakannya bisa saja menjadi petunjuk yang menyeretnya keluar dari penyamaran. Hari berikutnya, perusahaan diguncang lebih keras. Data produk terbaru bocor ke pesaing sebelum sempat diumumkan. Proyek yang dikerjakan berbulan-bulan hancur begitu saja. Direksi marah besar. Ada desakan agar dilakukan audit internal. Sementara itu, rumor beredar di kalangan karyawan bahwa ada orang dalam misterius yang diam-diam mengatur semuanya. Kinasih merasa terpojok. Ia tidak bisa terus diam. Namun jika ia muncul sebagai CEO sekarang, semua penyamarannya akan sia-sia. Dan pengkhianat bisa kabur sebelum terungkap. Di tengah semua kekacauan, Rangga mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Kinan.
Caranya membaca laporan, ketajaman analisanya, bahkan cara ia menatap rapat dengan penuh wibawa, semuanya terasa berbeda. Suatu malam, setelah lembur, Rangga menatapnya serius. "Kinan, boleh aku jujur?" Kinasih meneguk ludah, merasa jantungnya berdentum lebih kencang. "Boleh. Aku merasa kamu bukan orang biasa. Cara kamu bekerja, cara kamu bicara, seolah kamu sudah terbiasa ada di posisi tinggi. Siapa sebenarnya kamu?" Kinasih tercekat. Untuk sesaat, ia hampir mengaku, namun ia segera menunduk, menyembunyikan kegelisahannya. "Aku hanya mencoba memberi yang terbaik." Mungkin terlihat berlebihan. Rangga tidak membalas, tatapannya penuh tanda tanya. Tapi ia memilih diam. Dalam hatinya ada benih keraguan, tapi juga rasa yang semakin kuat. Adegan serangan balik dari dalam tekanan demi tekanan membuat suasana kantor semakin panas. Suatu pagi, email anonim masuk ke seluruh jajaran manajer, menuduh ada karyawan baru bernama Kinan yang menjadi sumber masalah. Semua orang langsung menoleh padanya. Kinan merasa dadanya sesak, seolah jaring perangkap sudah mengelilinginya. "Apakah benar kamu yang membocorkan data?" tanya salah satu manajer senior dengan nada tajam. Kinan ingin marah, ingin berteriak bahwa ia adalah CEO, bukan pengkhianat, tapi ia menahan diri. Sebelum ia menjawab, Rangga berdiri. "Cukup, tuduhan tanpa bukti hanya akan memperkeruh keadaan. Kinan sudah bekerja dengan baik. Aku percaya dia bukan pelakunya." Sekali lagi, Rangga menjadi tameng, namun kali ini Kinasih melihat kegelisahan dalam matanya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menyembunyikan kebenaran? Setelah kejadian itu, Kinasih merasa tertekan. Malamnya, Rangga mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil. "Kamu kelihatan sangat terbebani," kata Rangga lembut. Kinasih menunduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia berusaha menahan. "Aku hanya merasa dunia ini tidak adil. Selalu ada orang yang menusuk dari belakang." Rangga menatapnya lama. "Kalau kamu butuh seseorang untuk berbagi, aku ada di sini. Aku tidak peduli siapa dirimu, dari mana asalmu. Yang penting, aku percaya kamu orang baik." Kata-kata itu menusuk hati Kinasih. "Kalau saja kau tahu siapa aku sebenarnya, Rangga, apa kau masih akan berkata seperti itu?" Rahasia semakin berat untuk dipikul. Di satu sisi, Kinasih ingin membongkar pengkhianat dan menyelamatkan perusahaannya. Di sisi lain, ia takut kehilangan Rangga jika kebenaran terbuka. Cinta dan rahasia, dua hal yang tak mungkin berjalan bersama terlalu lama. Dan sebentar lagi, semuanya akan meledak. Pagi itu, seluruh jajaran manajer dipanggil ke ruang rapat besar. Suasana mencekam. Direktur operasional, Pak Bima, berdiri di depan dengan wajah gelap. "Kita sudah melakukan audit internal. Dan hasilnya," ia berhenti sejenak, menatap layar yang menampilkan grafik kebocoran data. "Kebocoran terjadi dari akses internal level menengah. Artinya, ada seseorang di antara kita yang dengan sengaja memberikan data keluar." Bisik-bisik mulai terdengar. Mata-mata saling menatap penuh kecurigaan. Kinasih duduk di sudut ruangan, berusaha tetap tenang, tapi di dalam dadanya ada rasa gelisah yang semakin kuat. Tiba-tiba, layar menampilkan log aktivitas komputer. Nama Kinan Pratama muncul di daftar terakhir yang membuka file sensitif. Ruangan bergemuruh. Semua orang menoleh padanya. "Ini sudah jelas," seru Bu Ratna. "Sejak awal aku sudah curiga dialah biang masalahnya." Kinasih terdiam. Semua tuduhan itu bagaikan panah yang menancap di hatinya. Ia ingin berteriak, ingin mengungkap identitas aslinya. Tapi, apakah sudah waktunya? Rangga berdiri cepat. "Tidak mungkin. Aku bekerja langsung dengannya."
Kinan tidak mungkin melakukan ini, tapi bukti di layar begitu meyakinkan. Pak Bima menatap tajam. Kalau begitu, biarkan dia membela dirinya. Kinan, apa yang bisa kamu katakan? Semua mata menuntut jawaban. Kinasih menarik napas panjang. Dadanya bergemuruh. Suaranya bergetar. Bukan orang yang kalian kira. Ia berdiri dengan tenang. Ia melepas ide karyawan yang tergantung di lehernya, lalu meletakkannya di meja. Namaku bukan Kinan Pratama. Ruangan seketika hening. Aku adalah Kinasih Prameswari, CEO Teknohaya. Semua terperangah. Rangga membeku. Seolah waktu berhenti. Kinasih melanjutkan. Suaranya tegas, meski matanya berkaca-kaca. Aku menyamar sebagai karyawan baru, karena aku ingin tahu siapa yang mengkhianati perusahaan ini. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi sepertinya penyamaran ini sudah terlalu jauh. Bisik-bisik makin keras. Ada yang kaget, ada yang marah, ada yang tidak percaya. Adegan pengkhianat terungkap saat semua masih terkejut. Tiba-tiba salah satu staf IT berlari masuk dengan tergesa. Maksud saya, Ibu CEO, kami menemukan sesuatu. Data akses atas nama Kinan, ternyata hasil cloning. Ada yang memalsukan jejak aktivitasnya. Semua orang terkejut. Siapa yang melakukannya? Tanya Kinasih cepat. Staf IT menampilkan data, dan di layar, nama yang muncul bukan lagi Kinan, melainkan Ratna Suryani. Ruangan riuh. Ratna tampak pucat, lalu marah-marah. Ini fitnah, aku tidak mungkin. Namun tim IT sudah menyiapkan bukti. Email rahasia, transaksi keuangan mencurigakan, semuanya jelas. Ratna tak bisa lagi mengelak. Selama ini kau yang menjual data kita ke pesaing? Suara Kinasih bergetar antara marah dan kecewa. Ratna menunduk, lalu berkata dengan getir, perusahaan ini sudah lama hanya menguntungkan keluarga Prameswari. Kami yang bekerja puluhan tahun tidak pernah dihargai. Jadi, kenapa aku harus setia? Kinasih menatapnya dengan sorot mata tajam, tapi juga penuh luka. Pengkhianatan tidak pernah bisa dibenarkan. Kau bukan hanya menghancurkan Teknojaya, tapi juga menghancurkan kepercayaan puluhan orang yang sudah berjuang bersama. Ratna dibawa keluar oleh tim keamanan. Suasana ruangan masih tegang, tapi sedikit demi sedikit mulai mereda. Di tengah semua itu, Rangga menatap Kinasih. Wajahnya sulit terbaca. Jadi, semua ini, kebersamaan kita, pekerjaan kita, bahkan obrolan kita, hanyalah bagian dari penyamaranmu. Kinasih tercekat. Rangga, aku tidak pernah berpura-pura saat bersamamu. Perasaanku nyata. Nyata. Rangga tertawa hambar. Menunduk nyata. Lalu kenapa? Kau tidak percaya padaku sejak awal? Kenapa harus berbohong soal siapa dirimu? Air mata jatuh dari mata Kinasih. Aku ingin melindungi perusahaan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Rangga menatapnya lama. Namun luka di hatinya terlalu dalam. Aku butuh waktu, Kinasih. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini semua. Ia berbalik, meninggalkan ruangan. Kinasih hanya bisa berdiri. Tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Kebenaran akhirnya terungkap. Pengkhianat sudah ditemukan. Teknojaya kembali aman. Namun di balik kemenangan itu, ada hati yang terluka. Kinasih berhasil menyelamatkan perusahaannya. Tapi, apakah ia baru saja kehilangan orang yang paling ia cintai? Lampu-lampu kota Jakarta berkilauan dari balik jendela kaca. Kinasih berdiri sendirian di ruang kerjanya. Semua sudah beres, Ratna, sudah diserahkan ke pihak berwajib. Keamanan perusahaan kembali terjaga. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Ia menatap layar komputernya, tapi pikirannya melayang.
Wajah Rangga terus muncul dalam benaknya. Tatapan kecewa pria itu terasa lebih menusuk daripada semua masalah bisnis yang pernah ia hadapi. Kinasih berbisik lirih. "Apakah aku sudah kehilanganmu, Rangga?" Ketukan lembut terdengar di pintu. Kinasih menoleh. Terkejut, Rangga berdiri di sana dengan wajah lelah namun penuh keraguan. "Kau masih di sini?" tanya Rangga pelan. Kinasih mencoba tersenyum, meski air matanya masih basah. "Perusahaan ini sudah seperti hidupku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya." Rangga melangkah masuk. Suasana canggung menyelimuti mereka. "Aku sudah banyak berpikir. Aku marah, kecewa, tapi di balik itu semua, aku juga sadar semua yang kau lakukan, meski menyakitkan, adalah demi kebaikan perusahaan dan orang-orang di dalamnya." Kinasih menunduk, bahunya bergetar. "Rangga, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Setiap senyuman, setiap percakapan kita, semua itu nyata. Aku mencintaimu. Bahkan sebelum aku sadar sepenuhnya." Rangga terdiam, lalu perlahan mendekat. "Kalau begitu, jangan sembunyikan apapun dariku lagi. Aku ingin kita saling jujur, tanpa rahasia." Kinasih mengangguk cepat. Air matanya jatuh lagi. "Ya, aku janji, tidak akan ada rahasia lagi." Mereka berjalan ke balkon kantor. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kota yang sibuk namun indah. Rangga meraih tangan Kinasih, menggenggam erat. "Aku tidak peduli siapa kau, CEO atau karyawan biasa. Yang aku cintai adalah dirimu apa adanya." Kinasih menatap Rangga, lalu memeluknya erat. Malam itu, di bawah gemerlap lampu kota Jakarta, dua hati yang sempat retak akhirnya menyatu kembali. Tim Teknojaya kembali bekerja dengan semangat baru. Kinasih memimpin rapat sebagai dirinya sendiri, CEO yang dihormati. Rangga mendampingi, bukan hanya sebagai manajer pemasaran, tapi juga sebagai pasangan yang selalu ada di sisinya. Mereka berjalan berdampingan, bukan lagi dengan rahasia, melainkan dengan cinta dan kepercayaan. Cinta, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya. Kinasih membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada kekuasaan atau harta, tapi pada keberanian untuk jujur, mencintai, dan mempercayai. Dan Rangga, dengan ketulusan hatinya, menjadi alasan mengapa seorang wanita sekuat Kinasih akhirnya luluh. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan yang penuh rahasia dan tantangan, kejujuran dan cinta adalah kunci kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini bersama Cerita Insight. Kalau kalian suka dengan kisah Kinasih dan Rangga, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar tentang bagian favorit kalian, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Cerita Insight.